Selama bulan Juni ini kita berbicara mengenai giving my best, memberikan yang terbaik. Dan siang hari ini temanya adalah I love, I give. Jadi kalau kita mengasihi, kita mencintai, kita juga mau memberi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan siang hari ini kita akan dilayani oleh seorang hambanya yang luar biasa. Beliau seorang direktur di perusahaan sekuritas, juga penulis buku, senior trainer, national speaker juga, dan salah satu seorang pemimpin di KBC. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut Bapak Juwono dengan tepuk tangan dan berdiri. Silakan. Selamat duduk, Bapak Ibu Shalom. Ya, hari ini saya dampingi istri saya, ada fotonya di situ, teman anak-anak gak ikut ya. Baik, hari ini kita bicara soal I love, I give ya. Kita mau masuk lebih dalam, sebelum lebih lanjut, tanya dulu, khususnya bawa pasangan hari ini. Tanyain dulu, terakhir kamu, begini dulu, tanya dulu gini, apakah kamu mengasihi saya? Ya. Istrinya tanya ke pasangannya, tanya ke suaminya. Ya. Istri yang hadir tanya ke suaminya, apakah kamu mengasihi saya? Jawabannya, ada suami hari ini yang hadir bersama pasangannya. Nah, oke, jawabannya apa tadi? Tanya, apa? Bohong. Waduh, jawabannya pasti apa? Pasti jawabannya iya. Kalau enggak disuruh keluar, kan gitu kan? Nah, pertanyaan kedua jauh lebih penting karena jawaban pertama udah pasti ada. Iya jawabannya, udah tahu saya. Ya. Pertanyaan kedua, kapan kamu terakhir memberi ke saya? Tanya. Kapan terakhir kamu memberi ke saya? Istri tanya ke suaminya. Kan bulan lalu sudah. Itu bunga deposito udah ditransfer ya kan? Bulan 2 udah gitu. Jadi kenapa I love, I give? Jadi nggak bisa dibalik ya. Kalau I give belum tentu I love. Tapi kalau I love, pasti I love. Itu nggak bisa ditolak. Jadi that's why giving is love. Jadi hari ini kita mendengar banyak berita di luar, orang mulai hancur rasa kasihnya. Kenapa? Karena mereka udah tidak lagi mengasihi, karena pindah mengasihi ke diri sendiri. Nah ini bahaya di akhir zaman ini. Ini udah diperingatkan lewat firman-Nya. Kita baca firman-Nya. Next slide. Saya udah tuliskan di sini ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2, kita baca 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini udah diperingatkan di akhir zaman, pasti ada masa yang sukar. Bukan karena dolarnya naik, ya. Bukan karena Bank Indonesia baru saja menaikkan suku bunga dan koran atau majalah sudah menuliskan era suku bunga murah sudah berakhir. Siap-siap. Kalau inflasi BBM naik dalam bulan depan, maka inflasi akan menjadi 7,7%. Berarti siap-siap Bank Indonesia akan menaikkan bunga sampai ke 7,5 paling tidak, ya, mendekati inflasi Indonesia. Berarti kalau suku bunga kita naik, deposito akan naik bagi yang punya uang, happy. Ibu-ibu yang terima transferan bunga tadi akan lebih besar bunganya. Tapi kalau yang pinjam, kreditnya makin mahal. Dan berarti, wah bahaya ini. Sebentar lagi ada banyak penyakit kanker, kantong kering. Dan memang ini masa yang suka. Akhir zaman udah ditulis, pasti ada masa-masa seperti itu. Cuman fokus kita, pertanyaannya, ketika ada masa yang suka, apakah fokus saya jadi ke diri sendiri? Udah, kalau memang gara-gara bunganya naik, perusahaan saya jadi rugi, atau bonus saya tidak keluar, gara-gara perusahaan tidak untung, apakah saya berhenti memberi? Sebab giving adalah, kalau kita mengatakan mengasihi, karena ayat ini juga berkata, kasih akan pindah, bukan lagi mengasihi, tapi pindah mengasihi siapa? Diri sendiri. Ini penyakit di akhir zaman ini. Dan yang kedua, masih dikaitkan dengan menjadi hamba uang. Makanya kalau bilang kasih dan memberi, ini gak akan bisa jauh. Karena ini juga dibilang begitu, ya kan? Kalau saya mengasihi diri sendiri, saya menjadi hamba uang, udah pasti tidak ada bagian untuk orang lain, tidak ada bagian untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini kita belajar dari kebenaran yang Yesus pernah bagikan buat hidup kita lewat 5 roti dan 2 ikan. Next slide, kita akan lihat bagaimana kita memberi. Mulailah dari dalam.
yaitu dari hati. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah buka hati kita. Karena hati yang terbuka, Matius 14 ayat 14 di situ dikatakan, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pertama kali karena ada hati yang mulai terbuka. Yesus melihat hati yang terbuka. Nah, perhatikan ada 3 poin yang saya tekankan di sini. Belas kasihan tidak sama dengan kasihan. Apa bedanya? Coba tanya sama sebelahnya. Apa bedanya belas kasihan sama kasihan? Ada bisa jawab? Kira-kira bedanya apa? Kasihan dengan belas kasihan. Bedanya di belas, Pak. Iya betul ya. Tapi maksudnya apa gitu ya? Apa bedanya? Oh, kalau kasihan cuma sekali, kalau belas kasihan bisa 11 kali, 12 kali, 13 kali, sampai paling tidak 19 kali. Loh ya, ada belasnya kan ya kan? Jadi bisa 19 kali ngasihinya, memberinya gitu. Apakah itu? Ternyata belas kasihan sama sekali berbeda dengan kasihan. Contoh, misalnya kalau kita lihat biasanya gambar sedih, cerita sedih, terus kemudian ada teman satu hari waktu di Bali, dia makan di dekat bandara, ada rumah makan ayam betutu yang enak, pinggir jalan tapi enak, terkenal. Nah, di situ ada anak kecil 2 orang, jadi pengemis, dan begitu membuat orang tersentuh hatinya. Jadi kasihan. Kenapa? Ini anak mengais-ngais, jadi ngorek-ngorek tong sampah yang ada di dekat warung situ, bekas orang yang dibuat, ayam yang tidak habis. Jadi ini chicken ala carte versi Indonesia. Buru-buru dia keluar BlackBerry-nya direkam. Wah, ini chicken ala carte versi Indonesia ternyata ada ya. Dikorek-korek dan bekas ayam yang tidak habis itu dimakan. Dan dia mulai tergerak juga hatinya. Memang memberi harus mulai dari hati yang terbuka. Tapi apakah keluarnya karena kasihan atau karena belas kasihan? Ini berbeda. Ini berbeda. Dia mau memberi, dia berdiri, keburu orang lain lewat dan ada bule lewat ngasih duit. Nah ini. Terus waktu dia berdiri, si pemilik warung bilang, mas, gak bisa mas. Kenapa? Itu memang disetel begitu. Itu ada orang tuanya di situ tuh ya. Ada orang tua di situ. Bang tahu nggak? Income mereka sehari gara-gara nyari begini nih, cara cari duitnya ini, itu nggak kurang dari 1,5 juta. Wah, hebat kan ya? Cara begitu, income-nya bisa 1,5 juta sehari, kalikan setahun, sebulan berapa? Kalah kan jangan-jangan kita yang kerja di kantor. Nah, kenapa? Karena orang mudah disentuh dengan picture, dengan gambaran, dengan peristiwa yang kadang-kadang jatuh hati. Memang hati harus mulai dulu. Kalau nggak pernah jatuh hati kan tidak pernah terbuka hatinya. Tapi kalau melihatnya atas dasar kasihan, ini bedanya dengan balas kasihan. Kasihan bisa berakhir. Saya lihat sekali, ya sudah. Tapi kalau tergerak oleh belas kasihan, bukan cuma 19, mungkin 1119 kali juga tidak akan berakhir. Amin. Artinya belas kasihan dibuka oleh hati yang melihat dan akhirnya dia tergerak. Ada sesuatu gerakan yang keluar dari hati. Karena memberi harus selalu dimulai dari hati. Yesus mulai dari hati. Ketika hatinya terbuka, ada kesempatan untuk mulai dia melakukan sesuatu. Dan orang yang tergerak oleh belas kasihan, dia tidak akan berhenti sampai di satu titik. Udah selesai dah, kasih noceng. Gak berhenti. Kenapa? Dia mau orang ini berubah, dia mau bangsa ini berubah, dia mau ada perbaikan. Jadi kalau saya memberi cuma sekali karena saya kasihan, ada seorang anak tidak bisa bayar uang sekolah dan besok tidak boleh ujian. Pertanyaannya, selesai ujian, dia masih bisa sekolah lagi atau tidak? Tapi kalau kita punya belas kasihan, kita akan berkata, saya akan tanggung jawab untuk kamu sampai lulus, sampai kamu bisa bekerja sendiri. Ini beda. Jadi ada tujuan yang akan berkelanjutan sampai tujuan kita itu tercapai. Dan pertama kali memang harus dimulai dari hati. Nah, lihat, waspada, hati-hati dengan hati kita juga. Ya, next slide saya akan menjelaskan. Ternyata banyak hal yang kadang-kadang tidak dimulai dari suara di dalam, suara hati. Mungkin kita terpengaruh oleh orang lain. Padahal semua harus mulai dari bawah. Berangkatnya dari bawah. Ada orang cuma dengar-dengar, saya dengar suara Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak dimulai dari hati yang tergerak, itu belum tentu.
Karena saya pernah datang seorang hamba Tuhan waktu itu dari Amerika, waktu saya di Surabaya. Ada panitia mengundang KKR, satu hamba Tuhan dari Amerika. Dia ditanya begini, panitianya, namanya anak muda jadi panitia ya, kadang-kadang kita play safe kan. Kamu mau nanggung seluruh biaya, tiket kami satu tim berangkat, terus kemudian selama penginapan kami di sini, pokoknya seluruh biaya tanggung, atau kamu nggak usah kasih saya apa-apa, tapi saya akan antar persembahan, dan persembahannya itu buat kami, tim pelayanan yang ada. Coba, kalau kita anak muda yang istilahnya baru kuliah, baru kantongnya pas-pasan, melayani menggebu-gebu, semangat ada, tapi kantong kita tidak banyak, duitnya ditantang seperti itu, milih yang mana? Milih yang aman. Waktu itu kita pilih yang aman. Udah, ya udah, kalau gitu bersyukur, ini jalan Tuhan. Jadi dia berangkat pakai biaya sendiri, berapa puluh orang, tiketnya berapa juta ya kan? Kita paling cuma sedia tempat, ya sudah, persembahan lu ambil deh. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Waktu persembahan itu ditantang, wah, dahsyatnya luar biasa. Itu betul-betul yang dibangkitkan adalah iman. Kita melihat ada 3 step: iman, pengharapan, dan kasih. Kalau levelnya baru iman, jadi nantangnya janji iman. Kayak kadang-kadang saya rada gimana ya ngomong janji iman tuh. Kita kalau nggak punya hati, cuma janjinya iman doang, kita mengharapkan imbalan kadang-kadang. Siapa yang beriman pulang dari sini hutangnya lunas. Wah, angkat tangan semua kan ya seperti itu. Apa yang kau beri Tuhan bagi 100 kali lipat katanya, ganti 100 kali lipat. Oh, ini kan namanya nyogok Tuhan kalau begini caranya. Siapa yang beriman? Ayo lepaskan semua. Ada cerita-cerita, ada yang lepas cincin kawin, kemudian wah begini, bukan terus dapat istri baru, enggak ya. Terus lepas cincin kawin di kawin orang enggak juga. Berarti ada yang lepas, dan hari itu jam tangan untuk gak ada gigi palsu yang dicopot. Dia dapatnya jauh lebih banyak dibandingkan kalau biaya tiket yang masuk. Wah, ketipu deh panitia ya. Jadi kadang-kadang label-label rohani kita perlu perhatikan juga. Wah, saya harus waspada. Memberi jangan dimulai dari suara doa, harus dari dalam. Suara hati kita berkata. Kemudian akan dikonfirmasi oleh suara keluarga. Pasti didukung. Kalau misalnya ternyata kadang-kadang kita suara hatinya nggak bunyi, baru ditegur oleh keluarga. Kamu gimana sih? Udah diberkati kok lupa? Ketika suara keluarga tidak bunyi juga, baru naik ke atas. Ada suara dari komunitas. Ini contoh siapa? Ananias dan Safira. Ini secara keluarga sudah bagus. Waktu itu jemaat mula-mula memang menjual hartanya karena situasi lagi krisis, bukan cuma krisis, dianiaya seperti zaman 98 ketika itu banyak orang menjual hartanya lari keluar negeri kan begitu. Tapi itu menyelamatkan diri sendiri enggak. Jemaat mula-mula mereka menjual hartanya dan mereka membagi kepada jemaat, mereka hidupnya semua bisa saling diberkati karena mereka ya nggak perlu harta waktu itu karena situasinya dalam tekanan, ada dalam penjajahan yang berat. Dan Ananias dan Safira sudah komitmen, ya udah kita memberi. Ini secara keluarga udah komitmen, tapi hatinya cuma separuh, yang diberikan tidak seluruhnya. Komunitas rasul-rasul waktu itu membantu. Apakah betul Pak Ananias yang katakan kamu berikan seluruhnya dan sudah kamu serahkan seluruhnya? Betul. Dia jawab kepada Rasul Petrus. Itu suaranya suara penatua udah ya, suara komunitas. Istrinya lihat, kok suami saya nggak pulang-pulang ya? Datang. Ibu Safira cari siapa? Suami saya. Oh iya, ibu suaminya tadi memang datang memberi persembahan. Ibu, persembahannya betul itu semua sudah diserahkan sesuai dengan hati ibu. Oh iya betul. Baru aja suami kamu digotong keluar tuh mayatnya ya. Ceklek, wah dia jantungan karena suaminya kok mendadak mati juga kan begitu. Jadi kalau lihat suara itu kan bergerak terus, tapi harus dari dalam. Kalau sampai gak dengar suara komunitas, suara bangsa, Tuhan ngomong sendiri tahu rasa. Kalau sampai Tuhan ngomong sendiri, dia bisa nulis di tangan, di dinding. Mene tekel ufarsin. Waduh, ditimbang-timbang dan ternyata terlalu ringan. Loh, kalau udah Tuhan ngomong itu berat loh, konsekuensinya kan? Itu bukan mene-mene orang Jawa, mene-mene tak bayar. Gak bisa begitu ya. Mene-mene perpuluhan utang, setelah utangku lunas baru sampai saya bayar. Bukan orang Jawa mene-mene besok-besok artinya. Enggak. Ini kalau sampai Tuhan yang bicara, konsekuensinya berat. Karena itu kalau kita mendengar suara Tuhan lewat firman ya, gak usah dengar langsung yang tulisan di tembok begitu ya.
maka ada hati yang terbuka. Yesus melihat dan hatinya terbuka. Nah, kadang-kadang kalau kita dengerin banyak orang luar, lihat situasi bukan keluar dari hati, kita sering termanipulasi. Ini bahaya di situ. Nah, next slide saya akan tunjukkan dua pihak yang sangat ekstrim. Kalau yang kiri sama yang kanan itu dua-dua nggak bagus. Kalau yang sebelah kiri, ini hati-hati terhadap hati, ya. Jadi kalau prinsip waspada ini artinya memberi dari hati betul, tapi perlu hati-hati terhadap hati kita. Yang sebelah kiri adalah hati yang apatis, terlalu cuek. Ngelihat sampai anak kecil ngais-ngais tong sampah makan pun nggak ada hati, ini bahaya. Jadi kalau sampai ngelihat sesuatu nggak ada hati, cuek banget, ini juga bahaya. Tapi kalau terlalu berempati, aduh, lihat begini, aduh sedih juga ya kasih, ya. Terus gini, aduh, nanti besok banyak orang yang datang ke kita. Datang ke Pak Juwono tuh, kenapa? Empatinya luar biasa, ya. Kamu nangis sedikit 5 menit, goceng. Ya. Kalau nangisnya setengah jam, gopeceng. Nah, kita bisa dimanfaatkan orang lain. Jadi dua ekstrim ini juga nggak bagus. Yang di tengah, kalau saya memberi karena gengsi, waduh. Satu hari saya diundang acara gereja, sama acara gereja juga konser, karena pendeta suka konser dan tidak dikenakan persembahan, tapi di pintu masuk keluar sana ada piring besar. Silakan taruh persembahan di piring, nggak dikasih amplop, masih mending kita kasih amplop, ya kan? Ditaruh di piring. Terus saya dengar asyirnya ngomong begini, lu harus taruh cepecingan banyak kan di situ buat mancing, supaya taruh jajan malu katanya. Waduh, wah, saya bilang begini, wah, kalau saya memberi karena saya gengsi atau karena saya sungkan, maka hati gak ada? Bukan. Maka memberi harus mulai dari hati. Dan kalau yang ketiga, tidak mulai dari hati, tapi saya mengorbankan diri sendiri. Saya banyak memberikan konsultasi ke teman-teman yang problem keuangan. Dan salah satu korbannya adalah salah satu pendeta di gereja kecil. Saya tanya, bro, kenapa bisa begini? Iya, habis jemaat saya kan kalangan menengah bawah. Minggu ini ada yang masuk rumah sakit, ya saya gesekin kartu kredit saya bayar rumah sakit. Minggu depan ada yang diteror orang, ya akhirnya ya saya talangin lah, bayar semua, saya gesek tunai, saya ambil cash advance dari kartu kredit, saya bayarin. Terus sekarang berapa utang kartu kreditnya? 800 juta. Terus bisa bayar nggak? Nah itu dia. Aduh gimana nih? Saya kan hamba Tuhan, betul juga. Terus kalau memang nggak mampu Pak, ya negosiasi. Saya bilang gitu. Aku istilahnya, waduh saya mau angsur, minta bunganya tidak dipotong. Tapi kalau nanti sampai mereka datang semua ke rumah, apa kata jemaat saya? Wah benar juga, susah juga kita kan. Oke gini deh, saya bantu Bapak untuk yang masih punya rumah. Nah rumahnya ini di gang, seharusnya nggak bankable. Tapi karena saya punya teman bank banyak, saya bilang bisa nggak ditolong. Udah saya buka aja case-nya. Sampai temen yang di bank ini juga ngerti kalau dia seorang pendeta, dia problem bukan karena diri sendiri, tapi karena dia banyak membantu orang lain pakai duit utang. Nah ini yang keliru, bukan memberinya yang salah, pakai duit utangnya yang salah. Seperti itu, karena dia mengorbankan diri sendiri. Ini juga nggak boleh. Atau mengorbankan orang lain, ini yang paling sering kan begitu. Utuslah aku, enggak ya, Tuhan, utuslah dia. Bukan diri sendiri. Jadi kalau ngomong selalu ke orang lain. Jadi berangkat dari hati, perlu berhati-hati juga. Jangan sampai kita satu terlalu apatis, sampai hati nuraninya nggak bunyi. Yang kedua, terlalu mudah jatuh hati. Dan yang ketiga, kadang-kadang sampai ada korban. Nggak boleh ada korban. Korban jangan sampai keluar gara-gara bukan karena kita punya hati yang memberi, tapi karena saya terpaksa. Nah, ini prinsip pertama adalah mulai dari hati. Yang kedua, setelah hati terbuka, pikiran harus terbuka. Nah, kalau pikiran terbuka, ini bicara waktu itu Matius pasal 14-16, Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata, setiap kamu bisa memberi. Apa yang bisa diberikan? Mereka udah malam, tidak ada bread talk di sini, tidak ada bread story, tidak ada toko roti. Tapi Yesus berkata, beri mereka makan. Ini bicara tentang giving, juga harus dalam proses pikiran yang terbuka. Ya mulai begitu, apa yang saya punya?
Mulai dari memberi dari apa yang saya punya. Cek. Paling tidak kalau tidak punya harta, yang paling kanan treasure, punya nggak tahu, yang paling kiri dulu. Karena saya kalau memberi perhatian, saya butuh waktu, betul? Ya kan, saya perlu perhatikan seseorang. Makanya kadang-kadang kalau saya datang ke orang meninggal, saya lebih suka daripada datang ke orang pesta. Kenapa? Karena orang yang pesta, saya berikan waktu saya, kadang-kadang dia juga nggak ingat saya. Salaman, senyum. Kalau dia nggak putar videonya ulang, oh si aku datang. Atau dia buka absensi, dia mungkin lupa. Tapi ketika ada yang kesusahan, ada yang meninggal, saya usahakan sedapat mungkin saya hadir. Karena kehadiran saya diperlukan untuk menguatkan seseorang. Kehadiran saya dibutuhkan waktu teman misalnya ngalamin kecelakaan, anak tunggal, naik motor gede sekarang banyak korban kan, barusan Ari Wibowo juga kan, ya tulang yang ditabrak mati, sekarang problem. Kenapa sih cari hobi yang nyusahin orang lain dan nyusahin diri sendiri? Banyak yang lain kan mestinya hobinya. Coba motor gede jadi diberikan, dijual dan diberikan untuk yang lain, mungkin selamat. Nah ini anak tunggal baru minta motor gede dari ibunya terlalu sayang, jadi diberikan. Baru pulang sekolah luar negeri, naik motor gede. Hari pertama motor gedenya datang, baru trial di daerah Puri Indah. Nikung, mueng, motor gede kalau naik gak ada yang pelan-pelan, bener? Kalau nggak keren. Makanya mau si Uje waktu di Pondok Indah, mau Ari Wibowo kemarin, udah pasti kenceng. Mau ngetes ini bisa lari 160 nggak? Bener nggak? Nggak ada motor gede larinya 20 km per jam. Itu Mio cukup ya kan? Di komplek. Jadi buat apa sebenarnya begitu? Ya, oke, dia berikan karena sayang anaknya. Begitu dinaikin nikung, ini kecelakaan tunggal. Nyinggung trotoar, ceplak jatuh. Helm itu sampai banjir darah, masih utuh kodenya di kepala, banjir darah. Anak tunggal koma di rumah sakit. Kita tungguin sampai tengah malam. Kenapa? Kehadiran saya, ya orang tidak beriman, bukan orang Kristen. Itu menguatkan dia. Paling tidak mensupport apa yang bisa saya bantu. Cariin teman. Ada teman yang ternyata punya kenalan dokter misalnya. Cari dokter. Kehadiran kita, waktu kita, ini mungkin nggak usah uang, waktu kita itu udah sesuatu yang berharga buat dia. Kadang-kadang kita memberi waktu kita pas ada maunya, deket-deket pas ada maunya. Sama memberi itu kepada Tuhan ada maunya tadi dikembalikan 100 kali lipat. Ada motivasi, ada udang di balai babi, nggak ada guna. Tapi waktu saya memberi betul-betul dari hati. Terus yang kedua dari pikiran yang terbuka. Saya punya apa? Saya punya waktu, saya beri. Saya atur waktu saya. Pokoknya harus datang kalau ada kejadian seperti itu. Saya atur talent saya. Orang yang problem kartu kredit, saya sediakan waktu jam 12 siang. Kantor saya sebelah di Menara Batavia. Mereka udah tahu. Jam 12 siang, jam praktek saya, terima pasien. Bukan pasien yang kelebihan duit, enggak ya. Investasi itu mah gampang, saya nggak mau terima yang begitu. Yang problem soal kartu kredit khusus. Datang. Setahun nggak kurang dari 60 pasien. Kalau dekat rumah, saya panggil di rumah. Kalau di Jakarta, saya panggil di kantor. Saya sediakan waktu saya, mama makan. Kalau memang mau lapar, makan ayo sambil ngobrol di bawah ada kantin. Tapi kalau enggak, saya bisa tunda jam makan saya. Lalu kita ngobrol. Terus saya berikan talent saya bekas banker. Saya tahu persis bagaimana cara keluar daripada hutang. Saya punya network banker-banker lain. Kalau yang butuh bantuan, saya akan kenalkan. Saya akan berikan caranya, saya akan kontak teman-teman. Dan saya kadang-kadang datangin banknya. Yuk, kita sama-sama ke sana, kita datang ngobrol ke bankernya, kita nego. Memang saya terakhir yang kasus hutang, saya nggak akan keluarkan uang. Treasure, no. Kenapa? Saya nggak akan bilang gini, berapa sih utang? Oh, sini. Cuma segitu 5 juta. Nanti dia nggak bertobat. Karena setiap orang kalau kasusnya utang, di bail out. Masih ingat kata bail out, ingat Senturi kan? Bang Senturi ribut hari ini karena ada kata bail out. Ditalangi. Setiap orang kasusnya utang, kalau di bail out, dia nggak bertobat. Jadi tidak boleh di bail out. Diajak bersama-sama hadapin utang itu. Tapi kamu nggak sendirian, saya kasih caranya, saya temenin. Dia stres, biarin stres. Dengan stres bertobat, ya.
Nanti suatu hari dia akan ingat betul-betul, saya nggak akan berani lakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau enggak, nggak berubah. Jadi saya nggak akan talangin. Begitu sampai udah stres, ternyata dapat keringanan, baru saya cari jalan. Oke, kita punya koperasi. Ini koperasi kita udah berkali-kali nolongin kayak gini. Berkali-kali kita mentorin dia, baru selesai. Jadi perlu teknis, perlu pikiran, perlu skill, perlu ilmu, dan memang salah satunya adalah butuh uang juga. Waktu kita, talent kita bisa lakukan. Jadi kalau saya lakukan, ternyata tidak punya uang, saya punya waktu nggak? Masih bisa. Saya punya talent nggak? Masih bisa gitu kita berikan. Nah, musuh dari pikiran, kalau pikiran, musuhnya apa? Coba next slide. Di pikiran ada dua musuh yang sangat berbahaya, membuat kita tidak berani ambil keputusan untuk menolong atau memberi. Pertama adalah alasan. Murid-murid sana, tempat ini sunyi Tuhan, hari udah malam. Ya, mending suruh pulang deh, supaya mereka cari makan di desa-desa. Nggak ada toko buka, belum ada Breadtalk, Wendy's tidak ada di sini ya, nggak ada Burger King. Yang kedua, dia lihat diri sendiri. Kenapa saya harus? Saya Tuhan, saya aja cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi dua musuh pikiran, tetap pikiran juga musuhnya. Pikiran pertama adalah pikiran yang banyak alasan. Yang kedua adalah pikiran yang banyak melihat kekurangan diri sendiri. Kalau mau nolong seseorang, lihatnya begini. Memang kita harus di atas orang yang ditolong. Kalau saya misalnya punya uang cuma 4.000, nggak mungkin nolong orang yang punya utang 10.000, bener nggak ya? Tapi kalau saya punya 1 juta, nolong orang yang punya utang 4.000, itu sangat mungkin. Jadi memang menghitung diri sendiri perlu, tapi jangan lihat kekurangan diri sendiri. Kalau saya 1 juta nggak cukup, gimana saya mau ngasih 4.000? Ngerti maksud saya ya? Kalau saya melihat semua fokusnya ke diri sendiri, kita nggak akan jadi nol. Jadi mulailah dari hati, setelah itu butuh pikiran, butuh kalkulasi, fine. Tapi kalau yang muncul karena saya mengasihi diri sendiri, ini musuh kita, maka kita akan gagal memberi. Jadi jangan melihat kekurangan kita, lihat kelebihan. Memang nggak boleh dari utang ya. Kalau dari utang ini, terus kita utang ke orang lain, nggak boleh. Tapi kalau lihat kekurangan saya nggak pernah bisa memberi. Lihat kelebihan kita. Saya punya lebih loh, walaupun sedikit. Mudah-mudahan kelebihan ini akan menolong. Cuman musuhnya juga jangan sampai hati tadi dimanfaatin orang lain. Banyak orang datang, kalau dia tanya saya, aduh Pak, saya 3 bulan gak bayar sekolah. Oke, saya ngomong begini, kamu berdoa, saya berdoa, saya beresin dulu hati saya. Kalau nanti Tuhan jawab yes, meneguhkan saya, besok kamu datang, saya berangkat. Jadi jangan langsung, wah, tanpa lewatin hati, langsung pikiran yang main, loncat. Kan mulainya dari hati dulu kan ya, baru kedua pikiran. Jangan loncat ke pikiran, berapa sih? Oh cuma 100.000. Tanpa lewat hati, tiba-tiba pikiran lihat sek saldo, wah 100 juta, 100.000 mah kecil. Yaudah, nih, keluar nih ya, bayar. Besok 100 orang antri di depan sana. Terus akhirnya dia gak pernah berdoa cari Tuhan Yesus, dia carinya Tuhan Jumono. Saya kualat, kenapa? Menyamai Tuhan Yesus, jadi juru selamat. Kalau punya utang, cari Pak Jumono, dia juru selamat utang. Nah, saya berdosa kan begitu. Jadi jangan sampai dibalik. Pikiran perlu berhitung berapa kemampuan saya perlu, tapi selalu mulai dari hati. Nah, musuh pikiran 2, banyak alasan dan lihat kekurangan. Jangan lihat kekurangan, lihat kelebihan kita. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah setelah hati terbuka, pikiran terbuka, dompet harus terbuka. Ini penting banget. Adalah tangan terbuka. Kalau memang mau nolong, yang dibuka tangannya, yang dibuka dompetnya. Jadi setelah itu Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, mengucap berkat, dia memecah-mecah. Ya berarti memecah-mecah dia bagi loh. Harusnya kalau 5 roti 2 ikan, hari itu yang khotbah siapa? Yesus. Yang lapar siapa? Yang banyak ngomong kan begitu kan? Itu 5 roti 2 ikan harusnya kalau dimakan Yesus seorang diri mungkin juga tidak kenyang. Tapi kenapa kalau dia pecah-pecah mungkin dia yang terakhir makan di situ? Kalau dimakan duluan kan apa yang dipecah? Benar kan? Dipecah dulu baru dia ikut makan kan? Kalau dimakan dulu nggak ada yang dipecah. Ini bicara tentang bertindak. Praktek adalah tangan terbuka.
Setelah hati terbuka, pikiran terbuka, tangan bertindak. Ini prinsip yang ketiga. Dia bicara soal ketaatan. Apakah saya mau melakukan setelah hati saya bunyi, setelah pikiran saya juga udah ngitung, dilakukan? Kalau yang ketiga nggak dilakukan, belum mengasihi. Karena love is. Nah, apa yang Yesus lakukan? Kita bisa praktekkan. Next slide, coba kita lihat. Nah, kalau saya hari ini sudah lakukan, ini prinsip praktisnya. Kepada siapa? Nah, sekarang kita lihat bagi. Ini 2 Korintus 8 ayat 13 berkata memberi dengan prinsip keadilan, artinya seluruhnya kalau bisa kita bagi. Tapi ada priority, ada ranking istilahnya ya. Ranking pertama jelas kepada Tuhan. Kenapa? Karena ayatnya juga jelas di situ ya. Matius pasal yang ke-22 kan ditulis di situ mengasihi Tuhan. Pasal 22 37 di situ tuliskan hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Baru mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Jadi prinsip pertama, kalau saya cek ATM di depan ATM, saldo gaji saya sudah masuk, maka di depan ATM yang sama, saya takut lupa, saya transfer langsung bagian kedua. Kembalikan yang milik kedua. Kebetulan yang bagian kedua, bagian pemerintah, sudah dipotong oleh perusahaan di mana saya digaji. Karena saya karyawan. Jadi waktu ditransfer sudah neto dipotong pajak. Tapi kalau businessman belum disetorkan pajak, tanggal 30 ya, kan harus disetorkan tuh ya SPT-nya, PPh badan atau PPh pribadinya, SPT pribadi. Yang kedua, transfer ke pemerintah, haknya pemerintah. Tapi pemerintah Pak, itu kalau dikasih pajaknya dibayar. Kalau ke Tuhan sih saya nggak takut. Karena ada yang juga berkata kalau nanti nggak ngasih ke Tuhan, berkatnya hilang. Kalian takut juga berarti kan? Nah, tapi ke pemerintah, nanti kalau dipakainya benar. Atau ada yang curiga juga. Kalau ke Tuhan ke gereja, kalau dipakainya benar. Dulu saya lakukan. Saya di Surabaya, di jemaat kaum muda. Jemaat ini jumlahnya lebih banyak daripada jemaat dewasa umum. Jadi anak-anak muda yang kuliah, mulai bekerja, mulai punya duit, itu akhirnya berpikir, kalau tiap bulan perpuluhan saya nyampe ke jemaat umum, ke Gembala Sidang, istilah di sana Gembala Sidang, kegiatan kaum muda ini nggak punya biaya. Setiap kali ada camp, ada kegiatan, minta budget, susah keluar. Istilahnya sudah masuk, nggak bisa keluar. Jadi kalau di sini kan nggak ya, di sana di Surabaya begitu soalnya. Akhirnya pengurus kaum muda punya akal. Sebenarnya akal bulus. Akal bulus itu tidak bagus ya kan. Nah akal bulus caranya begini, gimana? Perpuluhannya disunat separuh, atau kalau nggak masuk semua. Separuh dikumpulkan buat kas kaum muda. Ini namanya korupsi. Walaupun di dalam gereja bisa terjadi loh. Sampai satu hari ada seorang pemimpin juga di tengah kaum muda berkata, kayaknya kita lakukan ini salah. Yuk kita bertobat. Tapi gimana kan kita? Kalau butuh sesuatu, ya kasih lebih. Yang bagiannya Tuhan tetap ke Tuhan. Tapi nanti pendeta kalau pakainya macam-macam begini begitu, bukan urusan kita. Terus buat kaum muda, ya nambahin. Yang 10 tetap 10. Di atas 10 kamu tambahin buat kegiatan kita kaum muda. Dan ternyata kita nggak pernah kekurangan. Karena kita memberi lebih, belum pernah kita kekurangan. Terus apa yang kita berikan ke gembala, urusannya bukan urusan kita. Jadi sama, apa yang diberikan ke pajak bukan urusan kita. Kalau tadi Roma 13 ayat 7 kita baca, itu dikatakan orang pajak itu hamba-hamba Allah. Berarti kalau sampai si Gaius, dalam tanda petik hamba Allah yang memungut pajak buat kita, menyalahgunakan pajak, tanggung jawab dia kepada bukan cuma KPK, sama Allah. Ada yang lebih besar. Jadi berikan yang bagiannya Allah, bagian Tuhan, berikan bagiannya pemerintah tanpa kita nggak perlu ngurusin nanti di sana di ngapain. Dan biarin aja. Saya belajar dari Samuel tokoh di Alkitab. Ibu Hana, ibunya tidak pernah, istilahnya tidak pernah bermimpi bakal punya anak. Dia meminta sekian lama. Akhirnya muncul jawaban doa. Hana mengandung, dia melahirkan Samuel.
Dan dia udah janji, kalau saya punya anak, saya bernasar, saya serahkan kepada Tuhan. Dan Hana lahir dari hati, menyerahkan kepada Tuhan. Dari pikiran, dia nggak ngitung, anak saya cuma satu, diserahkan satu kurangin satu, nol. Tapi paling tidak punya satu, harus punya, syaratnya harus punya kan ya, punya satu, dia serahkan. Jadi yang ketiga, tangan terbuka, dia antar anaknya kepada Imam Eli. Dia nggak pernah berpikir siapa Imam Eli. Imam Eli punya dua anak, Hofni dan Fineas. Ngatur anaknya sendiri aja nggak becus, benar nggak? Anaknya kan kualat itu, dursila kata firman, murtad. Kok berani-beraninya nitipin anak ke Imam Eli yang gagal mendidik anaknya sendiri? Loh, ini kan spekulatif banget. Benar nggak? Coba kalau kita punya anak satu-satunya, udah janji sama Tuhan, terus lihat, pendetanya nggak benar, berani ngirim nggak? Mendidik anaknya sendiri nggak benar. Jangan-jangan anak saya di situ rusak juga nanti, bergaul sama anak-anak dia. Tapi ternyata dia tidak memilih jalan. Kalau saya sudah serahkan, berarti bukan urusan saya, urusannya Tuhan. Dan betul, akhirnya menghukum Hofni dan Fineas, karena menghukum Imam Eli adalah Tuhan. Dan Samuel jadi seorang hakim yang dipakai untuk memberkati bangsa Israel. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu tahu, setelah satu diserahkan, susah kan punya anak waktu itu si anak. Setelah diserahkan, berapa anaknya yang dia dapat selanjutnya? Ada yang tahu? Gak ingat. 5. Wow. Serahin satu, dibonusin 5. Dari awal dia nggak nyogok Tuhan. Saya serahin satu ya Tuhan, biar dapat 5. Dia dari hati yang terbuka. Dia dari pikiran terbuka. Memang saya punya, saya bisa kasih kok. Dia tidak pernah mikir nanti di sana jadi apa. Tapi dia mau tangan terbuka. Yang berikut baru ke diri sendiri. Memang perlu buat diri sendiri, itu bisa nabung, memberi diri sendiri. Terus memberkati keluarga, karena kalau siapa mengaku orang yang beriman, tapi dia menelantarkan keluarganya, itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, kata firman Tuhan. Ayatnya ada di situ. Bahkan ada yang bilang kalau sampai punya keluarga yang janda. Jadi misalnya saya punya 4 saudara laki-laki, ada salah satu saudara laki-laki saya meninggal, berarti kan saya punya kakak ipar yang janda. Firman berkata, tanggung jawab kita. Jangan sampai berhubung dia janda Tuhan, saya serahkan ke jemaat, minta gereja yang kasih makan. Kalau masih punya saudara dan mampu, itu tanggung jawab saya. Ini priority yang ke 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru ngomong berkati yang lebih luas lagi, karyawan, bawahan kita. Jangan sampai mau naikin karyawan pembantu doa puasa 7 hari 7 malam dulu, cuman mau naikin 50.000. Sebentar lagi lebaran, kita sebentar lagi mau berkati pembantu kita pulang dengan seluruh janji-janji surga, kayak kampanye persis pejabat yang dulu-dulu ya. Nanti Mbak, kalau Mbak pulang, gaji saya naikin 100.000. Itu hasil doa puasa seminggu. Tapi kalau pulang, kalau balik maksudnya, kalau balik, kenapa nggak waktu pulang, kasih dulu. Karena kamu mau lebaran, kamu butuh uang kan. Saya naikin 100.000 sekarang. Ini beda. Coba lakukan. Beda, pasti balik. Daripada kita takut-takutin dia, nanti kalau balik, kasih mimpi kan. Kalau balik, saya naikin 100.000. Coba betul. Kemarin tahun lalu setelah kita naikin gajinya, saya tambahin waktu itu dia mau pulang sekaligus mau renovasi rumah, kita ngajarin dia nabung. Pembantu saya punya reksadana, punya asuransi, punya tanah loh di kampung. Serius. Kita ngomong sama dia, kamu jangan selama-lamanya jadi pembantu. Kamu suatu hari harus financial freedom. Lumayan jangan di kota, kalau financial freedom di kota kan tantangannya berat. Akhirnya kita ngajarin, terus tanahnya mau dibangun. Mau pulang tahun lalu, kita kasih advance 3 bulan gaji di luar THR. Kasih 3 bulan gaji buat dia bangun rumahnya. Mumpung pulang, ngurus sekalian bangun rumahnya. Waktu sampai di kampung, ternyata orang memberi itu nggak pernah sia-sia. Ibunya bilang, Dok, jangan balik Dok. Udah tak kenalin ini loh, tak kawinin kamu udah umur segini ya. Ini kenalin si mas ini, mas itu, mas ini. Dia nggak seneng, pacarnya di Serpong juga gitu ya. Dia nggak seneng.
Jadi gimana alasan nolak orang tua juga susah. Dia punya jalur yang khusus, yang top chair jawabannya. Saya harus balik, Mak. Kenapa? Saya punya utang 3 bulan gaji untuk bangun rumah. Coba. Jadi saya ngasih advance dia 3 bulan gaji, itu nggak sia-sia. Akhirnya sama ibunya diizinkan pulang. Mau nggak mau kan? Masa diajarin, udah nggak usah balik, ngemplang aja. Nggak ada orang tua ngajarin begitu. Balik, hari ini masih datang. Nanti pulang ini baru, lebaran nih, baru dia mau merit dengan orang pilihan. Ya keluar aja, kita harus rilis dong ya. Ya cari yang baru, muridkan lagi. Makanya berkati orang dekat kita, keluarga, termasuk karyawan di bawahan, baru bisa berkati dunia. Omong kosong, saya berkati seluruh dunia. Kalau saya tidak mulai dari level yang seperti itu. Tangan terbuka, lakukan. Seperti itu. Beban saya banyak, Pak. Sekarang kita belajar fokus. Kalau memang jumlahnya tidak banyak, saya belajar fokus. Saya berikan satu contoh dengan kesaksian ini. Next slide. Ada satu orang yang fotonya saya tampang, bukunya ditulis, dia orang Katolik, orang Filipina. Ceritanya waktu dia kecil, dia punya impian. Dia ingin seperti pelayanan seperti Fransiskus dari Assisi. Jadi dia melayani anak gelandangan, dia tidur bareng anak gelandangan. Dia pikir yang rohani seperti itu. Dia nggak mikirin diri sendiri, bau gembel, tidak apa-apa, karena itu bisa menjangkau anak jalanan. Sampai satu hari dia sudah menikah, dia jadi gembala, pastor. Satu hari ada jemaatnya datang. Biasanya kalau udah pastor banyak permohonan doa dan problemnya udah mulai banyak. Bukan cuma sekedar anak jalanan, ibu-ibu datang sama anak gadisnya kecil. Pastor, doain saya pastor. Kenapa? Besok kalau anak saya tidak bayar uang sekolah, anak saya tidak boleh sekolah, tidak boleh ikut ulangan umum. Oke. Sebelum berdoa, saya tanya dulu, berapa yang harus dibayar uang sekolah? 160.000. Sebentar, diambil dompetnya, intip, ditutup lagi. Kenapa? Karena di dalam dompetnya ada uang cuma 4.000 rupiah. Oke, kita doa. Wah, kau tolong ibu ini. Aku percaya Tuhan, pintu terbuka. Besok anak pasti sekolah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Aduh, terima kasih pastor. Ibu ini pergi. Tapi hatiku sampai sakit. Dia berkata begini, Tuhan, mungkin jawaban doa saya di sana terjadi. Ada orang lain di luar sana menjawab doa yang saya lakukan. Ada orang yang memberikan 160.000 dan besok anaknya sekolah. Aku percaya. Tapi kenapa jawaban doa tidak lahir dari tangan saya? Cuma 160.000. Andai kata saya memilikinya, Tuhan, jawaban doa itu akan lahir dari tangan saya. Bukan cuma hati terbuka. Pikir, tangan saya bisa terbuka. Saya tidak perlu menunggu yang lain menjawab doa. Sejak itu dia berubah. Dia bilang, saya terlalu malas mengembangkan potensi saya. Hari ini saya coba kembangkan kapasitas saya. Dan dia menggali, ternyata dia punya 16 sumber pendapatan hari. Dia ternyata seorang ahli mengajar. Dia ahli jadi lecturer. Dia bisa investasi. Hari ini dia punya produk reksadana di sana. Dia bisa punya komunitas yang bagus sekali secara finansial, dia bina. Dia juga nulis buku. Pokoknya dia punya 16 sumber income. Dan yang luar biasa, hari ini dia memberi 40% dari pendapatan. Jadi kalau komposisinya memberi, kalau income-nya 10 juta, misal income-nya 10 juta, maka dia 40%, 4 juta dia memberi. 3 juta untuk investasi. Investasi ini buat keinginan. Kalau tadi yang atas giving, priority dia. Yang kedua ada wants, boleh. Tentunya dia ingin sekolahkan anak sampai kuliah, boleh dong, sampai lulus. Dia ingin nanti menikahkan anak, kita punya keinginan boleh ya, nggak boleh kan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya kan. Punya keinginan boleh, that's why kita investasi. Dan dia 30% investasi. Mungkin dibelikan emas, dibelikan saham, reksadana dan seterusnya. Karena dia punya keinginan, dia investasi. Dan yang terakhir, sisanya 3 juta atau 30% buat need, buat biaya. Itu hari ini.
Dan yang luar biasa, dia punya mimpi next level. Saya ingin memberi 90%, 90% dari yang saya dapatkan. Saya coba berpikir, kalau misalnya biaya hidup, need, kebutuhan hidup itu ditahan, jadi misalnya kalau dirupiahkan tadi 3 juta itu ditahan 3 juta, itu cuma 10%, karena dia ingin memberi 90, berapa income yang dia harus kejar? Nah, kita hitung matematikanya kan ya. Kalau 3 juta setara dengan 10%, berarti 90% setara dengan 27 juta. Berarti income dia yang sekarang 10 juta harus naik menjadi 30 juta. That's why dia kembangkan capacity. Dia kerja dengan rajin, dia dengan giat, dia ngajar, dia bentuk komunitas. Gak heran salah satu negara di Asia Tenggara hari ini yang kemajuannya sangat besar itu Filipina. Filipina baru mendapat investment grade dari institusi asing. Kesalahan naiknya saham tahun lalu dan tahun ini Indonesia kalah dari Filipina. Pemerintahnya sekarang jauh lebih baik dibanding pemerintah korup yang dulu. Kenapa? Salah satunya mungkin karena ada seorang Hugo Sanchez yang hadir di marketplace, dipakai Tuhan. Hari ini mungkin saya tidak bisa seperti Hugo Sanchez. Saya baru memberi cuma 20 Tuhan. Saya harus investasi karena anak saya 3, saya 30%. Saya masih pakai buat hidup 50. Tapi kalau memberi itu perjalanan iman, naik ke pengharapan, dan akhirnya naik ke kasih. Islam. Maka saya akan bilang, memberi tidak cukup cuma iman, janji iman. Berapa yang mau beri hari ini, kumpulkan. Saya janji iman nulis 100 juta tapi sekali dan selesai. Atau pengharapan, saya berharap yang saya beri ini akan kembali 100 kali lipat. Tapi kalau perjalanan memberi saya adalah kasih, saya akan memberi sampai tujuan rencana Allah terjadi, sampai anak ini lulus, sampai orang miskin, tergantung passion kita di mana. Sampai tidak ada orang terlilit kartu kredit. Passion saya di mana? Ya kita mungkin punya passion berbeda-beda. Tapi kalau punya passion yang dilakukan dengan hati terbuka, pikiran terbuka, dan action tangan terbuka, dan punya perjalanan yang naik terus sampai ke perjalanan yang kasih, itu akan terjadi, menjawab kebutuhan banyak orang. Tentunya saya nggak bisa menjawab, oh ada gempa bumi, saya perlu ngasih. Ada sumbangan gereja, saya perlu ngasih. Ada anak miskin, nggak bisa sekolah, saya ngasih. Saya nggak perlu satu orang punya semua passion. Kalau next slide saya gambarkan, itu mungkin ada 10 passion. Ada mungkin bencana alam, pengangguran, kesehatan, pendidikan, cacat, misi, janda, anak jalanan ya. Kalau saya suruh bagi semua, nggak jadi semua, karena duit saya terbatas. Mungkin 1 juta dibagi 10, satu orang cuma 100.000, nggak jadi semua. Tapi kalau saya punya passion, mungkin ada yang lain passionnya beda. Pak Julian pun passionnya di pendidikan, saya passionnya mungkin di marketplace, ada yang passionnya di orang sakit. Kalau tiap orang sesuai dengan panggilan, punya passion, punya hati yang berbelas kasihan, dia punya pikiran terbuka, dan dia lakukan passion dia, tindakan dia, maka setiap bidang Tuhan akan pakai Bapak Ibu dan saya untuk menjawab. Dan ketika mereka terjawab, mau ngomong firman, gampang. Gampang. Menjangkau dunia ini dengan teriak-teriak tanpa kita pernah turun tangan ngomong dosa. Kita harus bertindak. Dan hari ini adalah waktunya. Apakah memberi atau bagian dari hati, pikiran, dan tindakan. Mari kita berdoa. Dorongan yang begitu kuat ya untuk kita semua lakukan sesuatu yang sifatnya dorongan dari hati yang dari Tuhan. Apa yang kita mesti lakukan? Sebentar lagi kita tahu pada bulan yang mendatang saudara-saudara kita dalam mayoritas di bangsa ini melakukan puasa. Dan itu tandanya buat yang sudah berkeluarga bahwa sebentar lagi mereka akan pulang kampung. Bolehkah hari ini saya ingin mendorong setiap kita? Saya merasa saya sangat terdorong sekali. Dan ini juga yang kami lakukan setiap tahun dalam keluarga. Saya ingin mendorong berapa banyak Bapak Ibu semua di tempat ini yang punya pembantu. Boleh angkat tangan yang punya pembantu? Ya tinggi-tinggi dong. Waduh, oke, punya pembantu ya.
Oke, buat yang sudah menikah pasti punya pembantu, ya. Tapi yang mungkin sudah menikah gak ada pembantu, jangan-jangan istrinya jadi pembantu, bisa juga kan? Ya, tapi saya percaya sekali apa yang kita mesti lakukan. Saya ingin mendorong setiap kita hari ini. Bolehkah kita belajar memberkati pembantu kita? Ya, tadi Kak Yuwono sudah memberi sebuah dorongan kepada kita apa yang dia lakukan. Pembantunya ada reksadana, ada saham. Ya, memang Yuwono ini dalam pekerjaan di sekuritas. Dan menurut saya itu hal yang sangat baik sekali mendorong. Ya kalau dia punya saham kan, kalau dia mau uangkan dia juga masih bingung kan, pasti masih kerja terus sama saudara. Ya karena saudara yang pegang reksadana dan sahamnya kan. Dan saya percaya banyak hal yang kita bisa lakukan, tidak selalu harus dengan cara itu, tetapi belajarlah kita menjadi berkat untuk membantu kita di keluarga kita. Ya jadilah orang Kristen yang murah hati, jangan jadi orang Kristen yang pelit. Dan saya berdoa, saudara jadilah berkat buat pembantu-pembantu kita nanti pada waktu lebaran. Saudara setuju? Ini komitmen saudara loh sama Tuhan. Siapa yang komitmen? Ayo angkat tangan. Wah, tangannya makin dikit nih sekarang. Coba angkat tangan yang mau jadi berkat buat pembantunya. Ya, oke. Tentunya kita belajar memberi bukan sekedar menindaklanjuti mereka, tetapi kita belajar dan mereka bisa melihat bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan adalah orang-orang yang murah hati. Nah, saudara, bukan hanya itu. Salah satu lagi di kompleks ini yang kami lakukan juga, yaitu apa saudara, belajar kalau memberi saudara, ya kan, sebentar lagi kan udah mau THR ya, jangan cuma melihat angka yang lain yang paling kecil, saudara hanya di atasnya ya, belajar yang paling tidak yang ada di tengah-tengahnya saudara ya. Saya juga dalam kompleks di perumahan saya ya, tidak besar, 60 rumah ya, dan di dalamnya saudara ada yang memberinya, waduh gede banget ya, besar sekali, saya juga nggak mampu. Ada yang kecil banget saudara ya, tapi kami juga berusaha memberi yang di tengah. Ya kenapa saudara? Dan jangan memberi pas semua orang sudah memberi baru kita belajar memberi. Ya biasanya benchmark kan, yang suka dikasih sama security sama kompleks adalah orang yang suka memberi dikasih angka yang paling tinggi dulu. Ya biar yang lain agak malu katanya kalau mau memberi terlalu kecil. Tapi hari ini saya percaya kita tidak melihat itu, tetapi kita mau belajar memberkati. Nah sebab itu buat single-single yang belum punya pembantu, apa yang saudara bisa lakukan? Salah satunya adalah saudara melakukan dengan cara ya memberkati satpam, memberkati orang-orang yang ada di sekitar office boy di kantor. Saudara jadi berkat buat orang lain. Ada amin saudara? Dengan mereka diberkati, mereka banyak berdoa buat saudara dan saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi lihat wajah sebelahnya, sudah siap untuk memberi. Oke, hari ini saya percaya juga ada amplop persembahan yang kita sudah siapkan setiap minggu. Mengapa kita menggunakan amplop? Mengapa kita tidak menggunakan kantong persembahan yang sepertinya maaf saudara menodong saudara untuk mau nggak mau harus dikucek-kucek dulu uangnya ya supaya nggak terlalu kelihatan terus mulai memberi ya. Di gereja ini kita mengajarkan memberi harus disiapkan sejak dari di rumah ya. Dan di dalam amplop persembahan ini kami tidak pernah dalam artian untuk mengedarkan kantong persembahan, tapi kami berdoa supaya saudara menyiapkan dengan yang terbaik. Kenapa saudara? Karena kita diajarkan oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik. Dan sesudah dari persembahan yang sudah taruh, ya saudara bisa lakukan, berikan di kotak persembahan yang bercahaya penuh kemuliaan Tuhan yang ada di sana. Ya, dan saya berdoa biar kiranya apa yang saudara lakukan dan inisiatif ini saudara bisa lakukan dan saudara ajarkan kepada anggota-anggota DC dan orang lain. Ya, dan silakan saudara mau memberi dengan penuh sukacita dan sukarela. Tidak dipaksa, saudara belum bisa pun tidak apa-apa. Ya, karena kepada semuanya kembali kepada hati. Amin saudara. Ya, sekali lagi hari ini saya mau kita kata bersama-sama memberi dengan hati. 1, 2, 3. Ayo dong, wajahnya penuh sukacita, memberi dengan hati. Saya kasih tahu kepada sebelahnya sebanyak-banyaknya, memberi dengan hati, memberi dengan hati, memberi dengan hati. Amin. Ya, mari hari ini kita mau dengarkan beberapa hal sesudah ini. Ya. Jadi kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik. Amin. Ya. Minggu depan kita akan juga di dalam masih tema Give Me My Best, kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan juga dengan tema The Time Is Now. Jadi tema ini berbicara mengenai mencari jiwa-jiwa. Bukan waktunya bulan depan, tahun depan, atau nanti tunggu saya udah pensiun dulu, tapi kita berbicara sekarang waktunya. Jadi jangan lewatkan juga kesempatan ini. Minggu depan kita hadir sama-sama, kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, hari Sabtu tanggal 29 Juni akan diadakan vaksinasi flu di Sekretariat Area Barat di Greenfield, Maisonette, Blok FC nomor 7 dengan biaya Rp150.000
bisa menghubungi saudari Bibi untuk pendaftaran. Ya, jadi bagi yang mau ikut. Lalu ada acara Girl Stop juga yang akan diadakan dan kita akan melihat videonya bersama-sama. Ya, jadi acara Girl ini untuk remaja putri. Tahun lalu putri saya juga sudah ikut dan saya melihat bahwa acara ini sangat bagus sekali. Jadi bagaimana dia diajar dari sejak usia yang dini untuk mengerti banyak hal untuk menjadi seorang remaja putri di dalam bersikap, pergaulan, hubungan keluarga, banyak sekali yang diajarkan. Jadi ambil kesempatan ini, kita catat tanggalnya dan biaya pendaftarannya juga ini seperti camp juga. Jadi ada kelas pracampnya hari Minggu tanggal 18 Agustus di Belesa pukul 4 sampai 6 sore. Lalu hari campnya tanggal 24 dan 25 Agustus hari Sabtu dan Minggu. Ada kelasnya juga hari Sabtu tanggal 31 Agustus di Belesa pukul 3 sampai 7. Dan wisudanya nanti hari Minggu tanggal 1 September di Belesa juga pukul 4 sampai 7 sore. Ya, demikian celebration kita siang hari ini.